warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan seperti mana biasanya. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, dan sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Sebelum kita memasuki materi, kita isi absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran dari kawan-kawan kita yang pada hari ini mengikuti perkuliahan. Al-Azki hadir. Kemudian Belgia hadir. Sela Citra hadir. Jadi pada hari ini sudah ada semua ya untuk perkuliahan kita. Jadi sesuai dengan RPS kita pada hari ini, kita membahas tentang metode dan pengembangan dakwah ya. Metode dan pengembangan dakwah. Jadi materi kita pada hari ini materi yang ketiga. Materi yang ketiga tentang metode dakwah. Jadi sebelum kita mengetahui tentang metode dakwah, kita harus mengetahui tentang apa itu dakwah. Ada yang bisa menjelaskan dulu apa itu dakwah? Ada yang bisa menggambarkan apa itu dakwah? Yang kita pahami yang saja dulu. Apa itu dakwah? Mengajak, misalnya menyeru, memanggil, apa lagi misalnya? Ada yang bisa menjelaskan tentang dakwah apa itu dakwah sebelum kita masuk kepada metode dakwah? Mengajak dari hal yang negatif kepada yang positif itu juga termasuk kepada dakwah. Misalnya sebagai contoh, ada kita mempunyai adik misalnya di rumah. Ketika dia tidak melaksanakan sholat, kita ajak untuk sholat, berarti itu juga sudah termasuk kepada dakwah. Ya, artinya dari hal yang negatif kepada yang positif itu namanya dakwah. Jadi jangan kita memahami dakwah itu hanya di masjid atau musola saja. Ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain, itu termasuk kepada dakwah. Misalnya teman kita pada saat ini, misalnya sekarang kan lagi viral tentang judi online misalnya, kan judi online misalnya. Kita ajak untuk meninggalkan judi online itu juga sudah termasuk kepada dakwah. Jadi jangan memahami dakwah itu hanya ceramah, khutbah yang ada di masjid dan musola. Ya, artinya ketika kebaikan yang kita ajarkan itu juga termasuk dari dakwah. Ya, jadi sesuai dengan pengertian dakwah itu adalah menyeru, mengajak, memanggil. Berasal dari kata dakwah yaitu dakwah, artinya mengajak kepada kebaikan. Kira-kira bisa dipahami dulu tentang apa itu dakwah? Saya. Jadi bukan hanya di masjid ya, bukan hanya di musola. Artinya ketika kebaikan yang kita ajarkan kepada orang lain itu sudah termasuk kepada dakwah. Ya, itu dari pengertian dakwah dulu. Kemudian ada yang bisa menjawab unsur-unsur dakwah apa saja? Adanya dai, kemudian adanya mad'u, adanya materi, adanya metode, adanya media, adanya aksar dan efek atau dampak dari kegiatan dakwah. Jadi ada 6 sebenarnya unsur dakwah. Dan para ahli ada yang menambahkan 7 sampai 8 itu tergantung dari sudut mana dia melihat tentang dakwah. Tetapi kegiatan dakwah itu bisa berjalan ketika 3 unsur ini dapat apa? Yang harus ada. Yang pertama adanya dai yang menyampaikan, kemudian adanya materi yang disampaikan, kemudian adanya orang yang mendengarkan dakwah. Ketika 3 unsur ini sudah ada, berarti kegiatan dakwah itu bisa dilaksanakan. Ada yang mengenalkan adanya media, alat yang digunakan, misal seperti Infocus, kemudian TikTok, misalnya melalui media, bisa melalui YouTube dan lain sebagainya. Metodenya begitu. Itu tentang unsur-unsur dakwah ya. Setelah unsur-unsur dakwah, ada bentuk-bentuk dakwah.
Ada yang bisa menjelaskan apa saja bentuk-bentuk dakwah? Dulu kan sudah belajar tentang dengan ilmu dakwah ya. Ada yang bisa menjelaskan tentang bentuk-bentuk dakwah? Ada dakwah bil lisan, artinya melalui ucapan verbal. Seperti misalnya saya menyampaikan secara lisan ini termasuk pada dakwah bil lisan. Kemudian ada melalui tulisan, misalnya melalui brosur, melalui koran, apalagi majalah dan lain sebagainya, itu melalui tulisan. Ya. Kemudian ada bilhal, melalui perbuatan. Misalnya ketika kita menyampaikan, sekarang kan banyak misalnya ustaz-ustaz atau mubalik yang menyampaikan misalnya tentang kegiatan dakwah, itu kan cuma menyampaikan, kadang tidak diikuti dengan perbuatan. Misalnya contohnya seperti ini, ketika seorang mubalik menyampaikan misalnya untuk orang bersedekah, infak dan lain sebagainya, seorang mubalik itu terlebih dahulu melakukannya. Itu namanya dakwah bilhal, memberi contoh langsung. Kira-kira bisa dipahami dakwah bilhal? Misalnya kita harus sholat berjamaah di masjid. Seorang mubalik menyampaikan tentang dakwah ini. Seorang mubalik itu terlebih dahulu mencontohkan untuk sholat 5 waktu misalnya di masjid atau di musola. Itu termasuk dakwah bilhal dengan perbuatan. Kira-kira bisa dipahami tentang dakwah bilhal? Dengan tindakan langsung. Bisa dipahami dakwah bilhal. Misalnya kita harus bersedekah, kita harus berinfak dan lain sebagainya, tetapi ustaz sendiri tidak melakukan itu bukan termasuk dakwah bilhal. Yang dimaksud dakwah bilhal itu langsung dengan perbuatan nyata yang dilakukan oleh mubalik atau dai itu. Kira-kira bisa dipahami? Paham ya? Tadi ada dakwah lisan, tulisan, bilhal, ada 3 ya. Kemudian ada unsur-unsur dakwah. Bisa dijelaskan? Ada dai, materi, ada metode, ada media, ada efeknya. Ya. Apa pengertian dakwah tadi? Artinya jangan kita pahami dakwah itu hanya di masjid, di musola ya. Misalnya ketika tata mengajak delkia, misalnya delkia ini sering misalnya pokoknya kegiatan yang negatif diajak oleh tata untuk ke yang positif, itu termasuk dakwah. Jangan dipahami dakwah itu hanya di masjid, di musola ya. Misalnya tata mempunyai misalnya adik belum melaksanakan sholat, diajak oleh tata itu termasuk kepada dakwah. Misalnya ada ponakan melaksanakan judi online misalnya, misalnya judi online, misalnya kan diajak di tata untuk meninggalkan itu termasuk kepada dakwah. Ini mengajak dari yang negatif kepada positif supaya mudah kita pahami. Ya. Ada yang dulu yang ingin ditanyakan, yang pertama tentang pengertiannya, kemudian unsur-unsur, bentuk-bentuk dakwah, kemudian kalau metode dakwah ada di surah apa? Yang pada umumnya surah An-Nahl ayat 1 ila sabili rabbika bil hikmah ya. Ada di itu ada yang lebih cepat karena habis ya. Jadi metodenya secara umum itu artinya ada hikmah dengan bijaksana. Bijaksana maksudnya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Karena kalau masyarakatnya karena yang misalnya dalam tanda kutip orang alam, tapi bahasa yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena tidak dimengerti oleh masyarakat. Misalnya kalau masyarakatnya banyak yang berpendidikan, itu tidak masalah. Kita menggunakan bahasa yang tinggi. Itu maksud dari hikmah, bijaksana. Kemudian ada dengan saling menasihati ketika ada misalnya yang tidak mereka hubungan.
kemudian terdebatlah dengan cara yang baik. Jika ada perbedaan, terdebatlah dengan cara yang baik. Misalnya terjadi perbedaan pendapat antara dia dengan rekan, itu berdebat dengan cara yang baik, jangan sampai saling tidak terus apa. Jadi itulah pada umumnya yang harus kita ketahui. Jadi dari keempat itu kita bisa dipahami dari pengertiannya, kemudian dari unsur-unsurnya, dari bentuk-bentuknya, kemudian dari metodenya. Mungkin untuk hari ini perkuliahan kita, mungkin ada yang memberikan kesimpulan dari perkuliahan kita pada hari ini. Memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Silakan berdiri ya Pak untuk sendiri tentang penjelasan dari kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini tentang metode dan pengembangan dakwah ya. Kita masuk kepada RPS kita minggu ketiga tentang metode dakwah. Di rencana pembelajaran semester materi kita adalah tentang metode dakwah. Bisa digambarkan tentang secara umum perkuliahan kita menurut dari pandangan Hafiz sendiri, apa itu dakwah, apa itu unsur dakwah, apa itu bentuk-bentuk dakwah, apa itu metode dakwah, dari pandangan Hafiz sendiri untuk kita diskusikan. Silakan Hafiz. Ya, kalau diambil dari pandangan kita sendiri, dakwah ya, sebenarnya sesuai kalau Pak bilang tadi bahwa dakwah itu bukan hanya tentang ceramah maupun menyampaikan sesuatu, tapi dakwah tersebut bisa melalui komunikasi ataupun menasihati dengan menasihati yang lain juga. Supaya apa? Ya supaya konsep dari dakwah itu emang melekat di komunikasi tersebut. Ya. Nah, jadi orang bilang dakwah, melihat dakwah pergi ke masjid, nonton ceramah, nonton khutbah atau segala macam. Ya itu mungkin ya, tetapi dengan kita berdiskusi begini, itu mungkin sudah bisa disebut sebagai dakwah. Ya. Jadi cara-cara itu yang harus diperbaiki. Dan selama ini yang dipahami oleh masyarakat itu kan dakwah hanya di masjid, di musola, itu kan cuma secara sempit dipahami oleh kebanyakan orang memahami tentang dakwah. Ketika kita mengajak misalnya adik kita yang saya contohkan tadi itu juga termasuk pada dakwah, tidak harus di masjid, tidak harus di musola, kan seperti itu. Ya, bagaimana pandangan Hafiz tentang dakwah itu? Sependapat atau tidak tentang dakwah itu? Ya, sebenarnya itu sangat berguna. Ya. Soalnya ya sesuai yang kita diskusikan ya kan, kita dengan adanya diskusi itu ibaratnya itu nyalur teman-temannya. Jadi pengetahuan semua ini nyalur temannya ini akhirnya saling berbagi ilmu jadinya. Ya udah bisa disebut sebagai dakwah. Oke. Berarti bisa ditanya ya, kira-kira kawan-kawan yang lain bagaimana? Ada yang ingin juga memberikan pendapat tentang dakwah misalnya? Silakan kalau ada yang ingin menambahkan, ingin misalnya kalau ada yang kurang setuju. Artinya, Pak, saya kurang setuju tentang dakwah. Dakwah memang harus di masjid atau di musola. Oke, kalau seperti itu pemahaman kita, berarti kita salah dalam memahami pengertian dari dakwah itu. Dakwah itu kan mengajak, menyuruh, memanggil dari yang negatif kepada yang positif. Kalau kita memahami hanya di masjid, di musola, kan secara sempit kita memahami. Ada yang ingin menambahkan ya? Kita lanjut kepada selanjutnya. Bisa digambarkan tentang unsur-unsur dakwah itu? Tentang unsur. Iya, saja unsur-unsur yang harus ada misalnya pada dakwah itu kegiatannya. Ya, sebenarnya unsur-unsur yang Bapak sebutkan itu sudah sangat-sangat mencukupi dalam unsur dakwah tersebut. Mulai dari adanya dakwah, yaitu orang yang menyampaikan, terus ada yang pada umum ya kita mendengar yang objeknya ya. Kemudian ya jelasnya adanya namanya materi, ada materi yang disampaikan. Kan Kalau misalnya kalau ini menggunakan media, silakan. Kalau tidak, ya tergantung dari situasi ya. Misalnya metodenya, metode itu yang saya maksudkan, metode itu kita harus menyesuaikan dengan kondisi orang yang akan bicara kita. Ya. Jika dalam kondisi bicara kita orang yang biasa, itu kita harus menyesuaikan. Tidak bisa kita terlalu apa namanya
bahasa-bahasa ini yang terlalu tinggi. Tujuan dari dakwah kan untuk orang lain dapat mengikuti apa yang kita sampaikan. Kan itu tujuannya. Jika kita menyampaikan tidak dipahami, itu kan tidak tercapai tujuan dari dakwah itu. Kira-kira bisa dipahami dari unsur-unsur. Kemudian dari bentuk-bentuk dakwah ada yang bisa. Kalau silakan bentuk-bentuk dakwah bisa digambarkan, ada lisan tadi. Oh, ya bentuk-bentuknya bentuk dakwah. Kalau bentuk-bentuk dakwah, ya saya sependapat juga sama yang menjelaskan tentang bentuk dakwah. Ada yang namanya dakwah di lisan, terus ya tapi saya ada sedikit ya Pak tentang menyesuaikan. Walaupun bentuk ini ada banyak, tetapi kita harus bisa menyesuaikan pada tempatnya. Terus itu menyesuaikan pada tempatnya. Ya. Bagaimana kalau kita berdakwah di kalangan orang-orang seperti kasus kita menggunakan lisan, ya. Mungkin itu tidak sesuai. Kita menyesuaikan dengan metode yang tepat. Kemudian ada dakwah melalui tulisan, misalnya melalui brosur, melalui koran, kemudian apa lagi? Itu termasuk kepada dakwah kitab melalui tulisan. Ya. Kemudian ada dakwah yang ketiga bilham dengan perbuatan langsung. Ketika kita mengajak orang lain untuk misalnya ini saya misalnya berceramah, kita sholat 5 waktu di masjid, tetapi saya tidak melakukan itu, tapi cuma menyampaikan, tidak termasuk pada dakwah bilham. Ya, kira-kira bisa dipahami dakwah bilham dengan perbuatan langsung. Misalnya kita harus bersedekah, kita memberikan contoh terlebih dahulu. Kita sholat 5 waktu di masjid, kita sholat 5 waktu di masjid. Kita bersedekah dan lain sebagainya. Artinya memberi contoh langsung ya, supaya kita mudah memahami. Ya. Kira-kira bisa dipahami tentang apa? Bentuk-bentuk dakwah? Saya ada tidak, minimal ada tidak. Dan dari para ahli itu bahkan ada yang menetapkan 4 itu tergantung dari referensi yang mereka ambil dari buku-buku. Kemudian pada dasarnya secara umumnya seperti itu. Apa itu pengertian dakwah, apa itu unsur-unsur dakwah, apa itu bentuk-bentuk dakwah, apa itu metode dakwah. Bahkan metode dakwah ada yang menyampaikan sampai 10 sampai 9 tergantung. Tapi secara umumnya ada 3 yang digambarkan oleh surat An-Nahl 125 itu. Dan lagi yang ingin dijelaskan habis tentang materi kita pada hari ini, mata kuliah metode dan pengembangan dakwah. Cukup? Ya. Mungkin untuk perkuliahan ada yang ingin ditanyakan dulu enggak tentang materi kita? Silakan dulu habis. Ada yang ingin ditanyakan dulu tentang materi kita yang Pak ini? Jadi ada yang ingin ditanyakan? Yang pertama tentang pengertian, unsur-unsur, bentuk-bentuk, kemudian tentang metode dakwah. Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin perkuliahan kita pada hari ini sampai di sini. Jadi untuk minggu depan kita melanjutkan tentang pembahasan materi yang keempat, ya, sesuai dengan MTS kita. Jadi untuk hari ini sampai di sini. Diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.